Oke, kita bergabung ya dari teman-teman yang kelas jam 10. Mana teman-teman yang dari jam 10 suaranya? Saya Oh, sepi. Oke, ada satu orang. Dua orang. Ngantuk, Oke, kita ulangi. Mana teman-teman dari kelas jam 10 suaranya? Hai. Dadah. ngantuk udah Oke, ngantuk. yang dari jam 9 mana suaranya? Oke, kalau gitu teman-teman yang jam 10 boleh mempersiapkan jargon, jam 9 juga siapkan jargon. Kita adu yel-yel ya habis ini. 10, 10, 10. 9, 9. Oke, ya. Sorry teman-teman. Oke, untuk malam hari ini di pertemuan terakhir kita bakal nggak gimana-gimana ya teman-teman, karena untuk malam hari ini adalah waktunya kita buat evaluasi aja dari program yang sudah kita jalani selama kurang lebih 20 pertemuan. Dan buat teman-teman yang dari jam 10 ada yang kehadirannya 100% dari teman-teman jam 10? tidak. Waduh, tidak. Oh, ada Bro Amar. Cie. Cie. Bro Amar, sampai 100% kehadirannya apa sih yang bikin motivasi banget buat selalu hadir tuh selain ketemu sama saya? Sebenarnya sih nggak suka ya itu soalnya Depok ya gimana ya. Kita Ngomong VS banget. ya. Si Cynthia, Kita masa kita VS ya. dibilang gitu, si Cynthia. Si Cynthia juga orang Depok loh, jangan macam-macam di Itu si jidat. Melati juga orang Nah, Depok. ayo. Nah, Beji, nah, nah. Beji banjir, males. Enggak ya, Beijing enggak banjir lagi. Oke, iya sih kadang-kadang. Berarti cuma Bro Amar ya yang 100% dari jam 10. Ada lagi? Habis. Oke. Oh, Hafiz juga 100%. Kalau yang dari jam 9 kemarin Sis Melati ya, Sis Melati. Terus ada Sis Melati dan teman-teman yang lain. Oke lah teman-teman, untuk malam hari ini kita evaluasi aja. Nanti di sini teman-teman kita langsung bahas aja di breakout room. Teman-teman bakal diberikan kesempatan, teman-teman juga dari jam 10 anggap aja ini kelas sendiri ya. Jadi jangan ragu, jangan bimbang. Karena kita sama-sama aja di sini bareng-bareng. Nanti teman-teman di sini saya bakal mengajukan beberapa pertanyaan, mungkin ada sekitar 12.671 pertanyaan. Dan teman-teman nanti bisa jawab gitu. Dijawabnya di main session aja nggak masalah ya teman-teman. Di sini kita langsung bahas bareng-bareng. Dan teman-teman yang untuk menjawabnya nanti boleh menjawab secara 100. Apa sih saya mau ngomong apa sih? Sorry teman-teman, saya minum dulu ya. Haus ternyata. Ternyata setelah habis satu botol masih haus. Ternyata saya bukan dehidrasi tapi haus perhatian. Oke, nah jadi teman-teman untuk beberapa pertanyaannya nanti untuk evaluasi ini teman-teman dijawab 100% bahasa Indonesia nggak masalah. Bilingual English Indonesia campur-campur juga nggak masalah ya teman-teman. Ataupun teman-teman mau 100% bahasa Inggris dijawabnya sekalian hitung-hitung praktek juga untuk malam terakhir lebih bagus lagi ya. Tapi lagi-lagi yang paling penting adalah teman-teman pesan teman-teman tersampaikan. Atau mau bahasa Indonesia dengan logat Belanda juga boleh. Di sini malam ini saya mau sampaikan beberapa boleh. Boleh ya. Untuk beberapa pertanyaannya, yang pertama pertanyaan dari saya nanti teman-teman boleh pikirkan dulu jawabannya. Setelah ini nanti saya kasih kesempatan satu-satu untuk berbicara. Pertanyaan pertama dari saya, how did you guys know speaking partner? Teman-teman kenal speaking partner, tahu speaking partner tuh dari mana sih? How did you? Setelah ini teman-teman saya kasih kesempatan ya, jangan keroyokan. Jangan keroyokan ya, kalau keroyokan jago lah ya. Oke, nanti setelah ini teman-teman saya kasih kesempatan untuk menjawab. How did you know speaking partner? S-nya pakai kapital ya berarti, karena kan ini kan brand ya. Yes. Terus teman-teman bisa ceritakan gimana bisa kenalnya. Use this program. Kenapa teman-teman lebih memilih program ini? Karena kalau bisa dibilang, why did you choose? Susah ya ngomong sambil ngetik. Why did you choose this program?
Kenapa teman-teman lebih memilih program ini dibandingkan program-program lain yang ada di luar sana? Apa yang membuat teman-teman yakin untuk mengambil program ini? Kemudian pertanyaan ketiga, what did you expect? Apa yang teman-teman harapkan dengan bergabung program ini? What did you expect from this program? Nah, mungkin teman-teman ada harapan atau goals tertentu yang teman-teman pengen capai gitu ya dengan program ini. Terus teman-teman bisa ceritakan, oh awalnya tuh saya pengennya tuh gabung program ini biar pronunciation saya tuh lebih bagus misalnya ya. Karena saya ngerasa lemah di pelafalan, jadi saya pengen belajar pronunciation anggaplah ya. Terus pertanyaan keempat, have you met your expectation? Tercapai tidak ekspektasinya atau yang diharapkan? Oh, ternyata setelah menghadiri kurang lebih dari 20 pertemuan, kok saya ngerasa nggak ada peningkatan ya? Orang saya off cam terus tidur. Yeah. Oke, have you met your expectation? Pertanyaannya. Nanti dijawab. Pertanyaan terakhir, em, ceritakan satu, ini bukan pertanyaan sih, lebih ke sharing aja ya. Tell one memorable moment. Ceritakan satu momen yang tak terlupakan buat teman-teman tuh yang berkesan banget apa sih selama join kurang lebih 20 pertemuan. Nah, ini dia teman-teman Gak usah dibenerin, udah. bombe enggak teman. Oke, this is several questions yang teman-teman harus jawab ya nanti. Lagi-lagi mau dijawab bahasa Indonesia full nggak masalah. Bilingual English Indonesia juga oke. Full bahasa Inggris sekaligus hitung-hitungan latihan juga lebih bagus ya. Silakan dijawab pertanyaannya. Yang mau menjawab angkat tangan nanti saya beri waktu untuk menjawab. Dari teman-teman yang jam 10 dan jam 9 boleh ya siapa aja. Oke, silakan teman-teman. Oke, kalau nggak ada kita bubarin aja kali kelasnya. Al, janjinya mana ya kemarin? Iya, nanti habis ini saya janji ya. Oke, silakan teman-teman. Dari siapa aja gunakan feature raise your hand yang ada di bawah. Ini sudah waktunya teman-teman bersuara. Ya, silakan. Oke, di sana ada Sis Fiona. Silakan Sis Fiona. Waktu dan tempat kita persilakan. Tahu dari mana speaking partner? Kenapa milih speaking partner? Apa yang diharapkan dengan bergabung program ini? Tercapai tidak harapannya? Ceritakan satu pengalaman tak terlupakan. Okay. I'm sorry, but you can hear my voice so clear, bro, because Yes, sitting I on can the hear bed. your voice like deep down my heart sampai ke lubuk Oh my hati. God. Okay. Okay. What the first question, bro? The question is, how did you know speaking partner? Tahu dari mana speaking partner? I know speaking from the media social, from Instagram. I just to try to join because I'm so interested to join in the speaker partner because before I never joined with another course. So yeah, so that's why I just too interested to this the first time I'm joined in the course in English. Okay. Then why Yeah. did you choose speaking partner? Dari banyaknya program-program di luar sana, kenapa ngambilnya speaking partner? I don't know. It is actually I'm joining because it's so very cheaper. So that's why it is like, oh my god, it's so worth it or draw because it's so pretty cheaper in if I compare with another course. It's like yeah. So that's why I had to interest to join this course, bro. Yes, it. Okay. All right. So what was your expectation? What did you expect taking this program? Apa yang diharapkan dari program Yeah, ini? actually, is the most important for me. I want to improve my grammar before, so that's why my special purpose to join in the course because I want to improve or increase my grammar and my speaking and listening. Okay. Have you met your expectation? Tercapai nggak yang diharapkan itu? Yeah. So I'm Yay! just so surprised because it's like it is worth it with you. You must to pay. It's maybe around only 50,000, but you can to improve your English is so very. It's like yeah,
pokoknya apa ya, kelihatan lah perbedaannya dari sebelum sama sesudah join gitu untuk beberapa kali kelas gitu lah. Itu sih, Tuh, bro. teman-teman dengar kan? Makanya ambil speaking partner, harga murah, tidak bikin buntung. Woi. Oke, terakhir, pertanyaan terakhir. Ceritakan satu momen tak terlupakan, Sis Fiona. Momen tak terlupakan, maybe I meet a lot, I get to more friend ya in Hmm. real life maybe before, because ya hidupanku hanya kerja setiap harinya, jadinya I don't have friend for to talk in English, and when I'm Hmm. joining in this course, so I can to meet a lot of people and I can to practice in English every day. Yeah, that's the salah satu apa ya, salah satu juga yang membuat aku interest juga untuk join lagi to basic one gitu. And Oh, biar dapat teman especially, banyak ya. yeah, and especially I'm so grateful and I'm not regret I'm joining in the basic one again, so because I can meet you, bro Aldino, in here. Yes. Yeah, it is. I mean, so that's why it's like, oh my God, I'm so often in join in this class. Even I'm so tired now, but this last I mean enjoy in this class, so that's why I just to spend my time in here. Oh, so sweet. Okay, thank you, Sis Fiona, for sharing a bit of your experience joining our program. Oke, It's my itu pleasure. dari Sis Fiona ternyata tercapai ya dan menganggap bahwa ya worth it lah dengan beberapa rupiah yang udah disisihkan. Oke, selanjutnya teman-teman ada lagi dari participants kedua mungkin? Silakan teman-teman. Siapa aja boleh gunakan fitur raise your hand yang ada di bawah. Oke, di sana ada Bro FH. Boleh Bro FH. Sambil Bro FH berbicara, teman-teman kita keluar semua ya. Ada pencet di bawah end meeting. Kita keluar. Silakan, bro. Gue punya salah apa sama lu sih, bro? Kayaknya lu dendam banget sama gue. Oke, silakan Bro Eva ceritakan, dijawab beberapa pertanyaannya. Oke, dari saya simpel aja sih sebenarnya, singkat aja. Terus terang, saya pribadi orang yang buta banget sama bahasa Inggris. Nah, setelah saya belajar beberapa pertemuan di speaking partner ini, memang ada beberapa yang sudah saya dapat Kak dari speaking partner ini gitu. Terima kasih Bro FH selama ini udah berusaha untuk mengajari ilmu-ilmunya, semuanya kita sama-sama belajar. Tapi saya juga mohon maaf kalau semisal dalam hal ini saya menyampaikan masih bahasa Indonesia, tapi That's okay, nggak apa-apa. setidaknya saya tahu ada beberapa step. Mungkin teman-teman juga kita support lah untuk speaking partner ini supaya semakin luas jaringannya, semakin banyak, menemukan teman-teman yang satu misi. Ayo kita belajar bahasa Inggris, kita semangat. Itu sih paling dari saya pribadi ya, buat saya orang gitu. Alright, Thank you banget bro. Thank you, mantap. Ya ampun, luar biasa ya. Oke, itu dari Bro FH yang sampai sekarang Eva itu kepanjangannya apa saya nggak tahu. Saya manggilnya Bro FH Fakultas aja. Hukum bro. Fakultas Hukum. Oke, Bro Fakultas Hukum, thank you for sharing. Jadi ternyata ada belajar lah ya sedikit banyaknya. Selanjutnya teman-teman dari partisipan selanjutnya ada lagi yang pengen dikata-katain boleh? Gunakan fitur raise your hand yang ada di bawah. Gunakan kesempatan ini untuk memperbaiki demokrasi yang ada di Indonesia. Satu suara bisa mengubah dunia. Oke, silakan. Sangat mind blowing ya. Silakan Sis Melati. Okay, I know. Sorry Sis Melati. Boleh senyumnya agak diturunin takut. Oke, iya lanjut selanjutnya silakan Sis Melati lanjut. Aduh. Okay, I know this course in TikTok. Wow. So I joined with promo.
Okay. Okay, why did you choose this program? Because I wanna curious about speaking partner by Kampung Mhm. English. Maybe sometimes I wanna try to go to Pare. So Okay. yeah, I wanna join this class. Yay. Okay. What did you expect from this program? Tadi apa, bro? Ya, apa yang diharapin ngambil program ini tuh tujuannya apa? Pengennya dapat apa gitu? I can good understanding about grammar Mhm. and improve my skills, Mhm. my accent, Mhm. and my pronunciation. Oke. Okay, have you met your expectation? Tercapai nggak? Yang ketiga tadi apa? Tercapai nggak Yang ekspektasinya? yes, yes, I have I know I have many vocab Yay. yang bro kasih tahu itu udah aku catet semua gitu. Tinggal Hmm. dihafalin. Good, good, Oke, good. Very good. tell one memorable moment. My memorable moment in this course is day 19. Oh, Yesterday, kemarin. we sing along with you with Hmm. all. It's fun and it's memorable for me. Oh iya. Apalagi kemarin saya nyanyi ya, jadi kayak kelepek-kelepek gitu nggak sih kayak dengar suara saya gitu. Iya, iya, iya. Itu berkesan banget buat teman-teman semua pasti ya. Oke, ada lagi Sis Melati? Alright, itu aja. Thank you No, Sis it's Melati. Oke, selanjutnya teman-teman, mungkin kita 2 atau 3 partisipan lagi, teman-teman yang lain mungkin ada? Boleh dari siapa aja? Mike, gunakan feature raise your hand yang ada. Oke, Sis Evi. Di sana udah ada Sis Evi. Silakan Sis Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya ini yang saya suka dari kelas Broal nih. Apa namanya fun, lucu gitu. Jadi apa ya? Bakal kangen gitu ya. Miss you every night, every night. Okay. Thank you, thank you. Nah ya, saya how did you know speaking partner? I found out from social media ya, because because waktu itu memang cari tempat apa ya Mhm. kursus yang bisa menyesuaikan waktu, terus nggak terlalu lama tapi dapat gitu loh materinya. Terus Oke. kenapa pilih program? Sebenarnya itu kan waktu cari itu banyak ya. Terus kenapa pilih program ini? Karena Mm-mm. iklannya muncul terus, jor-jor. Buka Facebook muncul lagi, buka TikTok muncul lagi, buka Instagram iklan itu muncul mulu. Akhirnya ya udah deh. I think okay, I will try it. Akhirnya banyak banget iklannya ya. Terus apa ya expect ya untuk program ini itu tuh ya simpel aja sih sebenarnya. Dari saya kan agak pemalu gitu, pengen bisa ngomong bahasa Inggris Oh iya, pemalu. walaupun salah, tapi itu ada yang Si Sevi dengerin. bener. Bener kan? Kalau perempuan kan gitu memang sifat alamiahnya ada pemalu. Oke. Iya, jadi pengen punya teman yang mau dengerin kita ngomong bahasa Inggris walaupun salah-salah gitu. Terus apa ekspektasi aku tercapai ya, saya sudah sedikit lebih berani ya. Terus Wis. kosakatanya yang many mistake ya, banyak salah yang dicampur itunya apa? Tubinya. Udah saya sudah dengan verb 1, verb 2, 3 udah campur aduk aja yang penting ngerti. Tapi sekarang iya, tapi sekarang udah lebih baik lah. Udah tahu, oh kalau verb 3 berarti pakainya has atau have. Terus verb 1 itu pakainya to be atau apa, ada kata kerja atau enggak itu dah. Itu udah inget banget dan ya di memori dah. Oke. Sudah ada dasar lah sedikit. Terus kalau memori yang diingat, sebenarnya sih semua setiap pertemuan tuh ada uniknya ya, apalagi soal nih. Banyak uniknya, banyak tingkahnya ya.
Tapi ada tuh yang memori yang saya nggak ingat. Saya ingat tuh 2 kali saya nggak bisa masuk breakout room. Itu kayaknya saya beneran ditendang keluar angkasa ya. Padahal saya buka kamera loh. Masa Ayo iya loh. nggak mungkin saya. Oh enggak, itu karena kesel aja sih. Enggak tahu kenapa itu beneran enggak tahu, sumpah. Enggak tahu. Saya sampai WA Miss Cindy, Sister Cindy ini kenapa aku nggak bisa masuk? Nggak tahu, tanya aja Bro Al, dicuekin di grup. Wis lah. Maaf, Iya, sister. Iya sering nyuekin emang bener. Enggak. Itu Ditendang terus jaringan Bro Al. paling itu, Emang jaringan. sering nyuekin emang Bro Al. Bener. Setuju, Kayaknya setuju. ada dendam kali ya. Iya. Waduh. Enggak ada. Kita ribut bareng-bareng ya Instagramnya. Waduh, jangan dong, jangan dong. Ikut. Saya mau makan apa besok? Jangan dong. Itu jaringan, sister, Oke, itu sumpah, aja. jaringan. Oke. Oke, itu aja sih. Thank you so much ya Bro Al. Wah, saya Thank bakal you. merindukan lucu-lucuannya itu ya. So sweet. Oke, kalau itu dari si Sevi tadi, teman-teman, thank you so much. Dan si Sevi juga emang yang aktif banget ya. Katanya pemalu tuh, saya kayak, dari mana? Oke, alright, itu dari sis Evi. Selanjutnya teman-teman, mungkin 2 partisipan lagi ada. Siapa aja boleh, silakan. Alright, sudah ada sis Maria Renarda Maturan. Silakan sis Maria. Mikrofonnya boleh dinyalakan sis Maria. Okay. Good evening, everyone. Good Evening. Okay. For the first time, how did I know the speaking partners? I know the speaking partners in my TikTok. When I scroll my TikTok, I see the speaking partner have a course, but is cheap and membuat saya tertarik. Dan I think I am the one of the most distant participant at the IES. I am in West Papua, and saya suka sekali bergabung dengan teman-teman yang lain, and it's very banyak pelajaran yang saya dapatkan di speaking partner. Terlebih adminnya Bro Al yang luar biasa, sabar dengan otak-otak kita yang kadang aneh, kadang banyak bercandanya, namun membuat saya semangat, pasti semangat seperti teman-teman yang lain. And then why did you choose this program? I choose this program itu soalnya program ini sangat bermanfaat juga untuk kita, apalagi untuk pemula ya, karena di sini semuanya itu dalam proses belajar. Kita semua dalam proses belajar, semuanya menginginkan yang lebih baik, lebih tinggi lagi, namun ada prosesnya dan kita sudah lewati itu semua. Saya bersyukur sekali karena di kelas ini banyak sekali pelajaran ketika penempatan kata dan sebagainya, semuanya diajarkan sama Bro Al. Thank you so much Bro Al. So apa the next question? The next question, what was your expectation? Apa harapannya, sister? Harapan saya, if I learn in English speaking partner, I can speak with another people. Kadang-kadang Inggris saya tidak semaksimal, but I try. Okay. I try, and every day I try. Every day I try, and Tercapai okay. nggak yang diekspektasi? Tercapai. Kosakata yang seringkali kita belajar di speaking partner, kosakata baru, I try. Okay. That's very cool. Okay, ceritakan satu momen tak terlupakan, sister. Every day, momennya tidak pernah terlupakan. Momen yang lucunya itu
Bawaan last yang night, lucu. last night Oke. we are sing together and it's Oke. amazing. I don't forget anything in speaking partner, and I hope I join the basic too. But yeah, I Oke. I'm so tired, and yeah, Oke. because I am pregnant. But Ah, ya, jadi istirahat dulu. Tapi tetap oke. belajar. That's the most important things. Ya, Yeah, teman-teman harus tetap I make belajar. some for I learn Ah, about speaking partner in my oke. books. So Ada thank you. That catatan-catatan ya. yeah. Oke. Thanks. Thank you, Okay. Sis Maria, for sharing. Luar biasa. So basically it's now 11:30 now. Di sana berarti sekarang udah jam 11:30. 11:32 iya, setengah 12. Oke. Keren ya, semangat belajar. Luar biasa. Wonder Woman sesungguhnya, teman-teman. Habis kerja bukannya istirahat, pulang ngurusin anak, beresin rumah. Habis itu nggak langsung tidur, nggak langsung istirahat. Harus gabung speaking partner. Habis ini juga mungkin nggak langsung istirahat, harus nyenengin suami dengan bikin kopi, ngajak ngobrol, bikin kopi, ngajak ngobrol, kemudian bercerita tentang masa depan anak-anak itu, wah, luar biasa. Dan baru Ini yang habis itu bakal istirahat. nggak dilupakan. Teman-teman gimana sih? Gimana sih? Emang kayak gitu kan biasanya ngobrol-ngobrol. Mama saya sama bapak saya suka ngobrol gitu. Iya, Oke. Alright. Thank you Sis Maria ngobrol for santai. sharing, luar biasa. Semangat terus Sis Maria. Semoga lelahnya jadi berkah dan bisa gabung lagi Amin. sesegera mungkin. Tapi teman-teman Amin. benar, English is not like riding a bike. Sometimes if you stop practicing it, you will gradually lose it. Jadi teman-teman tetap dilatih ya, mau bersama speaking partner ataupun tidak dengan speaking partner nantinya. Yang paling intinya teman-teman adalah tetap latihan. Oke, karena speaking itu kayak gitu. Dulu saya pernah ketemu. Iya, kalau kita nggak ketemu kan kita nggak ketemu gitu. Oke, jadi kita pernah ketemu. Oke, selanjutnya di sana udah ada Sis Fitri. Silakan Sis Fitri. Boleh. Ya, assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ti. Oke, sebelumnya makasih buat doa bimbingannya dari awal sampai akhir sampai sekarang. Terima kasih banyak mewakili semuanya. Oke, sama-sama. Okay, question first is, how did you know speaking partner? I know this speaking partner from my leader of Islamic boarding school. Okay. Yeah, so I choose this program. Mungkin pertamanya emang taunya dari leader gitu ya, dari pimpinan. Cuman emang dari pribadi juga emang punya keinginan buat belajar bahasa Inggris kayak gitu. Soalnya kalau suka banget gitu ngedengar lagu-lagu bahasa Inggris, terus ngedengar orang bahasa Inggris selancar itu gitu, pengen banget kayak mereka. Ya semoga aja bisa gitu. Belajar. Pasti bisa. Ya, terus yang ketiganya, ekspektasi masuk program ini tuh semoga ya bisa menggunakan bahasa Inggris dengan lebih baik. Terus lagi emang kebetulan di sini ngajar bahasa Inggris dan grammar, jadi ingin banyak pengetahuan tentang bacaan bahasa Inggris. Soalnya pribadi sih belum terlalu bisa gitu kayak bacaannya, kayak what is kayak gitu. Biasanya kan what is gitu ada. Jadi alhamdulillah itu tercapailah harapannya masuk speaking partner itu. Yeay. Dan lo alhamdulillah bisa juga sih kayak bedain pembacaan yang 3 sama pohon itu kan awalnya masih bingung juga sih ngebedainnya gitu. Terus kayak
pembacaan yang 8 kan pertama kali ya. Terus kayak gini, baru ya kayak gini. Sekarang terapin gitu ke murid yang memang pelajarannya masih kayak pembahasan di awal-awal kayak memorinya banyak banget sih seruannya, penyakitnya, dari bahannya, dari apa sih para pesertanya juga aktif, terus pada ramah juga sih alhamdulillah. Terus Alhamdulillah. ingat itu yang kemarin waktu nyanyi, sebab itu jadi terharu banget aku sendiri. Jadi gak akan ada lagi momen kayak gini nih, cuma berdoa kayak gitu. Jangan gitu dong, saya jadi sedih. Ya pokoknya berdoa, terus katanya. Oke, makasih Sis Fitri. Thank you for sharing yes. Alright, ternyata Sis Fitri ini ya. Ya mungkin semoga bisa diterapin juga. Kalaupun misalnya masih ada apa-apa terus pengen ngobrol-ngobrol, boleh nanti kita sharing-sharing tentang apa-apa gitu ya. Kalau misalnya kayak gitu. Dengan pengalaman saya yang cukup banyak ini dan pengetahuan saya yang luas ini, mungkin sombong banget ya. Oke, maaf. Nah, jadi boleh nanti sharing-sharing. Ya. Oke, itu dari Sis Fitri. Buat teman-teman yang lain mungkin ya udah ya. Kalau gitu dari saya sedikit teman-teman tentang bahasa Inggris ini, specifically for speaking. Actually, ya kalau dibilang speaking, it is the most challenging skills and we're on the same page in this case. Kita udah setuju ya, kita pernah bahas bahwa emang yang paling challenging itu speaking. Benar-benar kayak speaking ini kenapa sih kayak gini? Kalau writing kadang kita bisa, reading bisa paham, tapi kenapa begitu speaking? Apalagi kemarin belajar tentang grammar, ngomong speaking tanpa grammar aja udah segitunya ya. Ini lagi disuruh belajar grammar yang makin tapi nggak apa-apa teman-teman, itu semua adalah proses. Karena kalau bisa dibilang teman-teman, saya juga belajar di level di mana I could understand what people say. Saya tuh bisa memahami apa yang orang lain katakan. Mungkin karena saya pengertian ya. Jadi bukan itu poinnya. Mungkin bisa paham gitu apa yang orang lain katakan, but sometimes to give a response, untuk memberikan respon, untuk langsung menjawab secara spontan. Uhuy. Nah, itu kadang susah. Nggak bisa gitu ya. Itu saya ingat banget the first time I came to Pare, Kampung Inggris in 2018, I was in that level. Saya masih di level yang kayak gitu. Kadang tahu mau ngomong apa, tapi pas mau ngomong tuh susah banget. Kayak nyangkut di leher. Nggak bisa keluar tuh kata-kata. Padahal cuma mau bilang, pinjam 100 dong bro. Nggak bisa. Susah banget. Nah, akhirnya saya ketemu sama abang-abang waktu itu, saya terkesima banget. It was really impressive. I was definitely flabbergasted seeing that person. Nah, teman-teman bisa pakai kata ini ya. Selain pakai speechless, bisa pakai flabbergasted. Itu artinya termenganga, saking heran-herannya. Nah, saya kaget banget waktu dengar beliau ngomong. Karena kayak ngerocos banget gitu, nggak mikir kayak mertua kalau ngomong kayak. Nah, kadang gitu kan, kayak saya dengar kok lancar banget ini orang ngomongnya bahasa Inggris tanpa mikir. Padahal kita sama-sama dari Sulawesi, dia juga dari Sulawesi, tapi kenapa dia bisa lancar banget ngomongnya gitu. Akhirnya saya coba dekatin, terus kita jadian. Bukan, saya coba dekatin gitu dong. Saya coba tanya like, bro, your English is very good. Kayak saya bahasa Indonesia gitu. Bahasa Inggris kamu kok keren gini gitu ya. Bagus banget, lancar banget ngomong bisa seluas gitu, sefasih itu. Gimana caranya saya tanya? Ternyata setelah saya tanya, tahu nggak jawabannya apa? Dia cuma jawab practice, latihan. Wow, terima kasih untuk sarannya. Sangat mencerahkan. Akhirnya semua pertanyaanku terjawab. Makasih loh ya. Jawabku dalam hati dengan sarkas gitu ya.
Nah, karena itu nggak menjawab sama sekali gitu. Maksudnya kalau dibilang latihan, latihannya kayak gimana? Nah, jadi akhirnya saya kecewa dengan jawaban tersebut. Akhirnya saya kayak putus asa, ngerasa nggak ada harapan lagi untuk melanjutkan hidup. Dan akhirnya saya pengen mutusin untuk mengakhiri hidup saya. Karena seputus asa itu, saya coba gantung diri di pohon tomat. Nggak bisa ternyata. Oke, akhirnya saya putuskan untuk melanjutkan hidup. Tapi akhirnya saya kepikiran ya teman-teman, karena setelah itu kok jawabannya kayak gitu. Akhirnya saya coba melakukan observasi saya sendiri, saya coba alami sendiri, saya pikirkan gimana sih cara belajar bahasa Inggris itu yang efektif. Karena kepikiran terus, akhirnya saya jadi susah makan waktu itu. Pagi saya nggak bisa makan, teman-teman lagi sarapan. Siangnya juga teman-teman makan, saya nggak bisa makan. Malam pun begitu, teman-teman udah makan, saya nggak bisa makan. Malam pas mau tidur, saya nggak bisa tidur karena kelaparan. Jadi akhirnya setelah saya coba selami sendiri, saya alami sendiri, saya ketemu teman-teman jawabannya. Well, basically English is just like other skills. Bahasa Inggris teman-teman adalah kayak skill-skill yang lain ya, mungkin kayak bermain sepak bola dan segala macam. Kalau pengen jago, anggaplah bermain sepak bola teman-teman. Ada orang yang nggak jago main sepak bola, nggak bisa main bola sama sekali. Kalau kita analogikan ya, karena basically bahasa Inggris itu skill, sepak bola juga skill. Ada orang nggak bisa bermain sepak bola sama sekali, tapi dia pengen jago. Terus dia datang ke temannya, aku pengen dong bisa jago main kayak kamu. Terus temannya bilang, ya udah masuk aja ke lapangan, main, praktek aja, main di lapangan. Kira-kira orang ini bisa jago atau enggak menurut teman-teman? Enggak. Kenapa enggak? Karena nggak diajarin. Harus ada ilmunya. Oke, alright. Ada jawaban lain? Enggak, karena dia beban. Practice and Oke. nggak berlatih, bro. Knowledge. Oke, practice and knowledge, alright. Ada jawaban lagi yang lain, yang berbeda mungkin? Bisa jago apa enggak orang ini? Bisa sih. Bisa. Oke, Mental. kenapa bisa? Learning mental. by Biasa, terbiasa. Oke, alright. Jawaban teman-teman benar ya. Sebenarnya kalau dibilang bisa, teman-teman bisa, teman-teman. But it's gonna take longer time, as the quite popular saying said that to be an expert in one specific field, we have to have at least 10,000 hours. Untuk menjadi suatu ahli dalam 10,000? menjadi 10,000 hours. Untuk menjadi seorang ahli dalam suatu bidang, kita harus menghabiskan 10.000 jam ya, teman-teman. Nah, Satu jadi hari. ya 10.000 jam. Nah, 10.000 jam berapa hari itu ya? 10,000 hours. Nah, itu berapa hari? Coba, berapa hari itu 10.000 jam? Coba Berapa dibagi detik? lah. Coba hitung berapa detik. Bukan itu intinya, teman-teman. Nah, jadi ada yang mengatakan kalau menjadi seorang ahli kita harus menghabiskan 10.000 jam gitu ya katanya. Yes. Sebenarnya teman-teman bisa mengakselerasi peningkatannya, improvementnya itu bisa diakselerasi, dipercepat. Dengan cara apa? Ibaratnya kayak bermain sepak bola tadi, teman-teman bisa memperkuat basicnya dulu. How to dribble, how to shoot the ball, how to pass the ball, how to touch the ball, and anything about it. Dan segala sesuatu berkaitan dengan itu. Ya harus latihan basic-basic dulu, teknik dasar. Misalnya cara mendribble bola, cara menggiring bola, men-shoot bola, kemudian stamina-nya juga dilatih dan sebagainya. Nah, itu butuh latihan di luar lapangan. Sebelum dia bermain di lapangan itu bisa pengaplikasiannya bakal jago mainnya. Oke, itu kalau bahas dalam bermain sepak bola ya. Kira-kira kalau dalam berbahasa Inggris, specifically for speaking, apa sih hal-hal dasar yang perlu kita perkuat, yang dimana nanti hal-hal dasar ini bakal mempengaruhi outcome kita ketika berbicara bahasa Inggris. Kira-kira apa? Kalau dalam Membayar, sepak, sorry? membayar lesnya. Waduh. Banyak juga yang udah bayar les, bahkan udah dibayar 1 tahun subscribe tapi nggak bisa. Nah, berarti itu bukan alasannya ya. Kira-kira apa? Keinginan. Practice. Punya Ya, ujung-ujungnya praktis Kemauan, lagi. kemauan.
Saya ulangi, kalau dalam bermain sepak bola tadi, hal-hal dasar yang harus diperkuat adalah contoh cara menggiring bola, mengoper bola, dan segala macam. Kemudian ketika dia praktik di lapangan itu bagus, kira-kira dalam bahasa Inggris apa? Hal-hal dasar, basic-basicnya. Latihan. Berani praktek. Latihan Ya, pelan. ujung-ujungnya praktek Latihan. lagi berarti. Sama aja kayak jawaban si abang tadi. Perbanyak Apa? harus Latihan. mengetahui Nah, cara. kenapa banyak vocab? Why vocabulary is important? Kenapa vocab penting? Karena ngomong. bahasa itu ya vocab. Iya, karena bahasa itu ya vocabnya. That's right. How can you say something in English? Oke, You masuk don't akal know ya. vocabulary. Yes. Alright. Apakah dengan memiliki banyak kosakata aja udah cukup untuk membuat kita mampu berbicara bahasa Inggris dengan baik dan lancar? Enggak. Terus apa No. lagi hal lainnya yang penting? Structure. Grammar. Grammar. Kenapa grammar Know the penting? grammar. Why grammar is important? Biar nggak malu-maluin. Susun kalimat. Salah artinya. Menyusun kalimat. Jadi dipahami. Oke, masuk akal. Alright. Apakah dengan grammar dan banyak kosakata aja udah cukup? Tidak. Apa lagi dong? Pronunciation. Pronunciation. Why pronunciation is important? Yes. Because the Cuma angka Sama different penulisan. pronunciation, different meaning. Ya, salah 3 and penyebutan, 3. salah arti, salah makna. Oke. Alright. Nah, sebenarnya teman-teman, in my observation, berdasarkan pengamatan saya, ketika saya mengamati itu, teman-teman yang udah belajar, termasuk pengalaman saya pribadi, teman-teman udah menyebutkan beberapa hal dasar tadi yang menjadi obstacle kita ya ketika kita berbahasa Inggris. Nah, teman-teman benar banget. Di sini saya juga punya 5 obstacle yang kadang kita temui untuk ketika kita berbicara bahasa Inggris. Apa itu obstacle-obstacle-nya? Di sini bisa dilihat. Oke, why can't I speak fluently? Apa sih? Kenapa saya susah banget untuk ngomong dengan lancar? Kenapa ini terjadi? So basically because we find major obstacles when we speak English. The first one, of course, lack of vocabulary. You guys could imagine you've got something in your mind, you try to express the idea that you have in your head, but you couldn't really make it because you don't know what kind of word that you can use to express this idea. Teman-teman punya apa yang teman-teman pengen ngomong tuh, tahu mau bilang apa, tapi nggak tahu kosakatanya apa. Yes, right. Kadang teman-teman lancar ngomong, tapi ketika lupa satu kosakata aja, udah ambiar, modar. Nah, kadang udah lancar, lupa satu kosakata aja, bisa berbahaya banget. Nah, makanya teman-teman, ini menjadi hambatan pertama yang teman-teman harus hancurkan, harus lewati, harus harus menggebrakkan, harus dilewati hambatan ini. Nah, ini menjadi hambatan pertama. Selanjutnya pronunciation difficulties. Seperti yang teman-teman katakan tadi, Sis Melati dan Sis Sanggi tadi ya. Pronunciation, kesulitan dalam pelafalan. Nah, karena kita konteksnya berbicara tentang speaking, of course, pronunciation is very imperative. Pelafalan itu penting banget ya, teman-teman. But it is a common misconception when we talk about pronunciation, people would immediately associate pronunciation with British and American accent. Meanwhile, pronunciation is not about the accent. It's not about British and American. It is a common misconception. Nah, ini kebanyakan miskonsepsi nih. Kalau kita bicara soal pronunciation, tiba-tiba langsung, British ya, American ya. No, pronunciation bukan soal British dan American. Pronunciation is about how you place the oral structure into the correct point of articulation and create the correct sound. Nah, jadi pronunciation itu tentang gimana kita bisa meletakkan organ pengucapan kita ke titik pengucapan yang sesuai untuk memproduksi suara yang sesuai. Nah, itu pronunciation. Kayak kemarin contoh 3 sama 3, 3 dan pohon itu ya, dan masih banyak contoh-contoh lainnya teman-teman. Nah, itu pronunciation. Jadi bukan soal British ataupun American. Teman-teman mau bicara kayak, brother, can I borrow your pen and your paper as well? I really want to make a letter for you to print. Boleh, selagi titik artikulasinya itu jelas. Bahkan kita Indonesia juga punya accent kita sendiri ya. And we have to be proud of that. Kita harus bangga dengan itu. Kadang kita ngomong kayak, anggaplah kayak lagi di boarding house gitu ya, lagi ngantri kamar mandi. Hello, who inside? I want to take a dump, please make it fast. Terus yang di dalam jawab, okay, wait a minute. Di luar jawab lagi,
Oke, after you, I yes. Setelah kamu saya ya. After you, I yes. Indo di Kamu. Inggris ini. Oke, nah tapi nggak apa-apa, kita paham. Nah, jadi itu teman-teman untuk pronunciation. Tapi lagi-lagi ini penting banget ya pronunciation ini. And the next one, kenapa kita kadang susah berbicara bahasa Inggris? It's because we have poor grammar understanding and use. Kita memiliki pemahaman yang kurang tentang penggunaan grammar. Even though it is still arguable, walaupun ini masih menjadi perdebatan ya, kadang orang bilang, oh, you don't need to speak English that grammatically. Even the native speaker doesn't speak that grammatically too. Kenapa sih harus belajar grammar banget? Bahkan native speaker aja ngomong gak grammar banget. Benar, teman-teman. Benar. Nah, makanya ini jadi perdebatan ya. Tapi kalau menurut saya ini tetap penting dipelajari. Kenapa belajar grammar itu penting? Karena teman-teman dari kosakata yang banyak teman-teman punya tuh bisa dirangkai katanya. Teman-teman punya kosakata banyak tapi nggak tahu merangkainya menjadi kalimat kan juga pusing gitu ya. Nah, makanya belajarlah grammar. Takutnya nanti misalnya anggaplah ada yang nanya, have you eaten yet? Have you eaten yet? Karena kita nggak tahu, have itu memiliki. You kamu, memiliki kamu, eaten apaan ya? Nah, bisa-bisa salah memaknai gitu ya. Have you eaten yet? Kok saya dikatain? Yet. Yet. Padahal pertanyaannya, oh menggunakan present perfect gitu ya. Udah makan belum? Atos tuang teu ecan? Atos ngalebok can? Tampun dahar dereng. Nah, jadi teman-teman makanya belajar grammar tuh penting banget. Biar teman-teman juga bisa merangkai kata-kata dari kata-kata yang teman-teman udah punya. Terus kemudian apalagi? Apakah dengan 3 hal tadi cukup untuk membuat kita berbicara dengan lancar? No. The next thing that we have to have is being knowledgeable. Kita harus menjadi orang yang berwawasan, harus cerdas. Nggak harus cerdas sih. Saya juga nggak cerdas-cerdas amat ya. Nggak cerdas sama sekali mungkin. Nah, jadi teman-teman kita harus paham apa yang pengen kita omong. Kadang kita punya topik dikasih pertanyaan kayak what the meaning of inseparable friend for you? Apa sih makna persahabatan buat kamu? Best friend is padahal kosakatanya banyak nih. Kosakatanya banyak. Nah, tapi karena nggak tahu mau ngomong apa, disuruh bahasa Indonesia aja bahkan nggak tahu mau ngomong apa, apalagi di Inggrisin ya. Makanya ide itu penting banget teman-teman. Nah, ini teman-teman harus banyak-banyak membaca, harus banyak-banyak informasi, harus banyak diskusi dan segala macam. Kemudian cari kosakatanya, rangkai ide tersebut. Kemudian teman-teman yang selanjutnya yang menjadi penghambat kita, kenapa sih kita susah ngomong berbicara dengan lancar? It is because we are too timid to say something. Terlalu takut gitu ya, terlalu nggak pede, terlalu overthinking. Nah, makanya teman-teman untuk di sini di program bulan pertama kita itu kita berfokus pada peningkatan kepercayaan diri teman-teman dulu. Kita nggak yang expect, oh harus grammarnya perfect, harus pronunciation-nya. Teman-teman yang penting teman-teman berani ngomong dulu aja itu udah penting banget. Karena ini modal pertama. Kalau bisa dibilang saya termasuk juga yang lumayan cepat peningkatannya. Ketika belajar bahasa Inggris 3 bulan saya sudah meningkat dengan pesat. Saya menjadi Minister of Education di salah satu komunitas bahasa Inggris. Setelah 1 bulan belajar gitu ya. Pertama setelah 2 minggu belajar saya juga itu karena saya berani mau salah ya saya ketawain diri sendiri. Target saya ya udah saya salah sekarang tapi besok saya bakal lebih bagus dari kamu. Nah, jadi bukan untuk discourage yourself. Nah, makanya di sini teman-teman ada beberapa yang pengen saya sampaikan buat hal itu ya. Gimana sih mengatasi masalah-masalah tersebut? What practical ways that we can have to resolve those stumbling blocks? Apa saja sih hal-hal yang praktikal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Nah, teman-teman mungkin bisa menggunakan metode writing. Why it is recommended? Karena ketika teman-teman menulis, saya selalu kasih 24 jam teman-teman untuk menulis. Topiknya saya umumkan 1 hari sebelumnya. Biar teman-teman punya kesempatan untuk menulis dulu, merangkai idenya, dan merangkai grammarnya, mencari kosakatanya. Ini adalah metode yang paling convenient buat kita. Banyak orang yang bilang, oh belajar itu mulai dari mendengarkan. Kemudian kita menulis, kemudian berbicara, kemudian menulis dan segalanya. No, menurut saya no.
Karena kalau kita mengandalkan dari mendengarkan, it is not the language that we listen daily, 24/7, every day, everywhere. Karena bahasa Inggris bukan bahasa yang kita dengarkan setiap hari, setiap saat. Kalau dia hal yang kita dengarkan setiap saat, boleh. Kita bilang, oh mulai belajar itu dari mendengarkan, setuju. Tapi masalahnya, we're not English speaking country. Kita bukan negara yang berbicara bahasa Inggris. Nah, makanya metode yang paling efektif menurut saya adalah menulis. Jangan malas-malas menulis. Kalaupun malas menulis, speak and record. Ini pernah saya sampaikan ya teman-teman. Coba bicara, bawakan sebuah topik, sampaikan dan rekam. Sebenarnya metodenya sama kayak teman-teman bicara sendiri atau berbicara depan cermin. But the difference is, kalau teman-teman merekam, teman-teman tuh bisa mengevaluasi. Teman-teman ketika ngomong pas direkam, oh pede, oh suara saya kayak American banget, oh suara saya kayak British banget nih. Tapi ternyata pas diputar kembali, kok kayak tokek kejepit gitu. Nah akhirnya teman-teman ulang. Kata yang ini, oh pelafalannya kurang bagus. Oh terlalu banyak kesalahan grammar, saya ulang, diulang-ulang. Akhirnya peningkatannya kelihatan. Karena kita mengevaluasi. Praktek, evaluasi. Nah, kurang lebih seperti itu. Read or watch. Teman-teman mungkin mulai mengubah referensinya, bacaan dan tontonannya mungkin ke bahasa Inggris ya. Saya juga termasuk yang lemah di reading waktu itu. Tapi karena saya punya private class yang dimana saya harus membaca jurnal tentang manajemen dan bisnis, akhirnya saya baca. Awalnya emang sulit, tapi setelah saya coba terus, yang awalnya harus bolak-balik kamus, buka kamus karena istilah yang berbeda-beda, tapi karena selalu ketemu dengan istilah yang sama, akhirnya semakin sedikit bolak-balik kamusnya gitu ya. Selanjutnya positive self-talk. Again guys, don't discourage yourself who continuously make a progress no matter how slow. Teman-teman nggak boleh discourage, berkecil hati setelah teman-teman mendapat progres sekecil apapun, karena progres itu ya tetap progres. You can also compare your English with others. Teman-teman juga nggak boleh membandingkan bahasa Inggris teman-teman dengan bahasa Inggris orang lain. Saya nggak mau, dia lebih jago ngomongnya dari saya. Nggak bisa, nggak boleh. Karena teman-teman kita punya starting point yang berbeda. Bisa jadi kita baru belajar bahasa Inggris bulan lalu, atau bisa jadi kita baru belajar serius, benar-benar bertekad motivasi banget, minggu lalu baru mulai banget. Terus teman-teman bandingkan orang yang udah belajar dari bulan lalu, atau dari SMP, dari SD, dan belajar dengan serius. Nah, jadi jangan dibandingkan. Bandingkan bahasa Inggris teman-teman dengan teman-teman yang kemarin. Oh, kemarin saya nggak tahu pronunciation, sekarang saya paham pronunciation itu kayak gini ya. Oh, saya nggak tahu bedanya three sama tree. Sekarang saya tahu. Nah, itu juga progres. Nggak peduli sekecil apapun, peningkatan tetaplah peningkatan. Nah, jadi jangan membandingkan bahasa Inggris teman-teman dengan orang lain. Bisa jadi teman-teman yang lain belajar bahasa Inggrisnya bahkan dari zigot gitu ya. Lagi dielus-elus mamanya dinyanyiin Twinkle Twinkle Little Star. Nggak level sama kita yang nyanyinya cicak-cicak di dinding. So it's obviously different ya. Jangan membandingkan bahasa Inggris dengan orang lain. Bahkan kalau sama ya, sama-sama mulainya bulan lalu. Orang yang latihannya 1 jam 1 hari sama 3 jam 1 hari bakal beda hasilnya di bulan selanjutnya. Makanya teman-teman jangan membandingkan dengan yang lain. Next teman-teman, apa yang teman-teman bisa lakukan dong untuk meningkatkan speakingnya? Nah ini saya jelaskan cepat aja ya. Yang pertama teman-teman, daripada teman-teman menghafal kosakata itu kan harus dihafalin kata per kata. Saya lebih rekomen teman-teman untuk menghafalkan common expression. Karena common expression ini adalah kalimat jadi. Jadi buat teman-teman yang belum belajar grammar terlalu serius juga dan belum paham penggunaan grammar, nggak perlu overthinking gitu. Karena ini udah satu kalimat jadi. Take it easy misalnya. Let me be. Kemudian teman-teman tinggal tambahkan sesuai dengan apa yang teman-teman pengen obrolin. It is a piece of cake. Learning English is a piece of cake. Nah jadi teman-teman udah kalimat jadi. Makanya teman-teman coba hafalin common expression daripada kata per kata. Tapi bukan berarti saya bilang teman-teman harus berhenti hafalin kata per kata. Tetap hafalin kata per kata dan juga lebih banyak menghafal common expression. Kalimat-kalimat yang sudah tersusun jadi gitu ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Selanjutnya untuk lebih lancar teman-teman hindari menggunakan passive voice. Ini rumus grammar yang lumayan rumit. Nanti teman-teman pelajari juga di level intermediate ya. Untuk selanjutnya, kalau pengen kedengaran lebih cepat, if you want to speak like a native speaker, sebenarnya ini kita udah praktekkan sering banget ya, setiap latihan baca. Jangan dibaca kata per kata, teman-teman.
bisa pakai langsung aja word blending, satuin semuanya. All of us contohnya. Put it on. Take it away. Jangan dibaca take it away. No. Take it away in August. Best of all. Get away. Too often. Look at it. Shove Pick it it. up. Dan Pick it up. sebagainya. Ini Any contoh-contoh other. dari word blending. Teman-teman bisa latihan Go on. ini dengan banyak Yo. metode ya. Salah satunya dari lagu Go on. karena penerapannya ini banyak banget di lagu. Go Untuk on. selanjutnya teman-teman, Look at apa it. sih? Look at it. Nah, kalau teman-teman punya masalah dengan ide, so it is important to organize your idea well. Nah, biar teman-teman lancar ngomongnya, teman-teman bisa menerapkan metode speaking pattern. Ini nanti teman-teman pelajari di bulan kelima di kelas intermediate speaking partner ya. Tapi sebelum teman-teman masuk ke bulan kelima, teman-teman of course harus langkai dulu basic 2. Makanya teman-teman daftarkan diri teman-teman segera di speaking partner. Harga murah, tidak bikin buntung. Nah, jadi teman-teman speaking pattern ini yang membuat teman-teman organize the idea well. Kadang-kadang tuh kita tahu terlalu banyak ide yang pengen kita sampaikan, akhirnya bingung untuk organisir idenya biar speakingnya tuh coherent. Karena nggak tahu gimana merangkainya. Makanya teman-teman speaking pattern bisa membantu teman-teman untuk brainstorm the idea dan juga merangkai idenya. Hal yang menjadi lambat selanjutnya adalah ini, fillers. Nah, fillers ini adalah suara that we produce unconsciously when we start speaking in English. Even some people think that it is actually natural because we are thinking we process every single information that we need before we start speaking in English. Banyak perdebatan bilang, oh fillers kan adalah hal yang lumrah, hal yang natural. Kita lagi mikir pas ngomong. Jadi wajar dong kalau ada no. Dalam public speaking sebagai communicator yang bagus, teman-teman harus menghindari fillers. Nah, untuk latihannya gimana teman-teman? Teman-teman bisa latihan banyak dengan cara misalnya menggunakan tongue twister. Kita kemarin juga udah latihan ya. Chicken and bacon, bacon and chicken, chicken and bacon. 1, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1 dan segala macam. Teman bisa menggunakan tongue twister yang lain. Cari aja di Google. Tongue twister itu pasti banyak banget. Atau di YouTube. Banyak tutorialnya. Tapi kalau saya sendiri, teman-teman di sini saya suka metode ini karena menurut saya tongue twister terlalu mudah ya. Setelah teman-teman ngerasa ya tongue twister terlalu mudah, teman-teman mungkin juga bisa menggunakan metode praktek lainnya. Metode praktek lainnya yang saya gunakan adalah dengan menggunakan teleprompter. Teman-teman juga mungkin bisa tiru, coba praktekkan, aplikasikan di rumah. Dengan menggunakan teleprompter challenge. Teleprompter challenge teman-teman tahu ya, kayak teks berita berjalan gitu. Teman-teman tinggal latihan, jangan sampai ketinggalan. Ikuti teksnya, jangan sampai ketinggalan. Contohnya di sini. Oke. Tinggal ikuti aja teksnya. Welcome to the Big End Weather Report. It's going to be cloudy and cold week ahead with some rain and light breeze coming from the east. Over the course of the next 5 days, this wind will recede, and we should also be looking to see some sunny weather by Thursday morning. The temperature for the south of the country should be around 20 degrees Celsius, whereas as you travel north, this will drop a degree or 2, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk menggunakan teleprompter challenge. Cari aja kata kuncinya teleprompter challenge mulai dari level basic, beginner sampai advance itu ada. Kecepatan sama kosakatanya disesuaikan. Karena saya juga nggak terlalu suka bernyanyi, tapi saya juga menggunakan metode bernyanyi ya, khususnya lagu-lagu cepat untuk latihan, biar ngomongnya juga lebih cepat dan pelafalannya juga lebih terlatih. Misalnya dengan lagu ini yang suka saya latih. You're a monster. I can swallow a bottle of alcohol and I feel like Godzilla, but I hit the deck like a Godzilla. My horse causing and walking around the party, cross between a zombie apocalypse and Big Bob. Breaking the witch's father, still raising Congress with man and said it's a bit positive, considered a costly mistake, quickly phenomenal. Hospital get insomnia, ADHD, hydroxycan, cause the convulsive. In AA with an AK, me live on the side, like a planet, but a fake country, like a vacant mayday. This beat is breaking, raging, H-A, laughing all the way to the bank, as friends, they cannot climb a plaque in the monster. Nah, kurang lebih seperti itu aja teman-teman. Untuk beberapa metode yang bisa saya sampaikan dan teman-teman bisa praktekkan di rumah. Beri tepukan gemuruh untuk kita semua yang telah berhasil menyelesaikan 20 pertemuan ya.
luar biasa banget teman-teman untuk survive menghadapi gempuran seleksi alam yang cukup kuat ya. Dari ratusan partisipan, kalau digabung harusnya bisa nyampe 300 sampai 400 partisipan, tersisa teman-teman sekarang. Oke, kita abadikan momen ini. Saya mohon teman-teman boleh kameranya dinyalakan, kita foto bareng dulu. Semuanya kameranya dinyalakan guys. Meetingnya lupa ke record ya, sorry teman-teman. Yo, enggak. Bohong. Oke, teman-teman mungkin boleh mikrofonnya dinyalakan, bilang cheese dulu biar yang nggak nyalain kamera kegeser gitu. Kegeser ke belakang ya. Cheese. Coba teman-teman bilang cheese. Kok nggak ngaruh ya? Oke, ya slide pertama. Wajahnya agak rapat ke kamera, beli senyuman terbaik. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga udah nggak ada ya. Alright. Bebas. Oke, selanjutnya teman-teman jempol kanan di atas, gaya bapak-bapak Facebook, beri senyuman terbaik. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Terakhir teman-teman, wajahnya lebih rapat ke kamera. Tunjukkan muka jeleknya, muka konyolnya. 1, Nggak bisa, nggak kelihatan. 1, 2, muka jeleknya. Nggak kelihatan. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, muka jeleknya lebih jelek lagi. 1, 2, 3. Oke. Terakhir, lebih rapat ke kamera, paling hancurnya teman-teman, paling hancur, sejelek mungkin. Tunjukkan wajah-wajah ketidakpuasan teman-teman akan demokrasi yang ada di Indonesia saat ini, sejelek mungkin. Dari kemarin ngomong gitu terus. 2. Lebih jelek lagi. Alright, slide kedua, sehancur-hancur. Wah, hancur banget tuh. Oke, kaget saya. 1, 2. Oke, itu dia teman-teman untuk hari ini. Thank you so much. See you when I see you guys. Kita ketemu di kesempatan yang lain. Semoga di waktu yang lebih baik ya. Kita tutup terakhir dengan jargon paling semarak teman-teman. Saya bilang speaking partner. Saya bilang speaking partner. Teman-teman bilang we are the best partner ya. Balik. Setelah saya say speaking partner. We are the best. Bye bye guys. Bye. Bye. Thank you so much, bro. Thank you. Selamat beristirahat guys. Thank you. Nggak ada. Itu Miss Bye guys. Cynthia, Fanny. Bye Sis Sufi. Bye guys. Ayo naras sampai berjumpa lagi. Thank you Mas. Thank you semua. Thank you so much. Thank you bro. Aku cari buat apa susah, See you in heaven. See you in heaven. susah itu tak ada di Nyanyi. Nggak ada nih. sampai berjumpa lagi. Oh, Bro Gani nggak ada, Bro. Iya, Bro Gani nggak ada. Where's Bro Gani? Where's Bro Gani? Bro, Nggak Bro tahu ya. Gani lagi cuti. Adian, thank you. Oke. Saya tutup ya semuanya. Selamat Jangan dulu. Jangan dong, Bro, bonus. Good luck, bro Al. Bye-bye. Selamat istirahat ya. Dulu kayak sedih banget. Bro, jangan dulu dong, Bro. Dulu sedih banget. Nyanyi apa lagi tuh? Bro, Al nggak nyanyi. Kemarin janjinya nyanyi. Iya bener. Iya, Bro Al mau nyanyi loh. Kita dengar. Bro Al nyanyi kangen dong, Bro Al nyanyi kangen. Ya Dewa ya. Iya. Dewa 19 dong, Bro. Sudah mendaki gunung tertinggi hanya untukku. Gak bisa aku tuh nyanyi teman-teman. Sorry. Oke.
Udah segitu aja ya guys. Oke, kita ketemu di lain waktu teman-teman. Have a nice dream. Nggak ada Masih lain nggak waktunya ada lagi. lagi. Nggak Nggak ada ada lain lagi. waktu. Beda Ada, lagi. pasti. Masa. Pasti. Kita ketemu, katanya mau ketemu secara offline. Oh iya iya Oke, benar-benar. oke. Oke Minta alamatnya, minta alamatnya. Di mana dulu Bro, kumpulan di mana dulu, Dijadwalkan. Bang? Ayo, ayo, ayo. Di Pangkal Kita Pinang deh, gimana? Mau nggak di Pangkal Pinang? Lu amat. bikin grup dong, grup. Nah, tuh boleh tuh bikin grup teman-teman. Karena nanti dia keluar baru dimasuk kita keluar dari. Ketemu di Japri aja pasti. Oke. Pasti Bro Al abis ini sombong sama kita. Waduh, enggak Ya, dong. benar si Sanggi, Kalau benar ketemu si Sanggi. pura-pura lagi nanti. Di jalan Nanti, pura-pura. nanti centang satu, nanti centang satu. Iya, benar. Ketemu di Tiba-tiba Depok. centang satu loh. Enggak dong. Apalagi Ya. saya yang paling jauh pasti lupa kan? Enggak dong, Sis Maria. Yang semangat belajarnya tuh sangat luar biasa Bro bakal A, kita selalu saya fitness ingat. bareng, Bro A, fitness bareng, Boleh, Bro A. boleh sister, kita Oh, iya. fitness bareng. Jauh Boleh. Bandung Depok. Waduh. Suamiku ini loh, apa? Jadi obat nyamuk malas banget, nggak mau. Bukan, Malas banget. atlet binaraga tak sama. Oh iya. Oh. Wow, keren banget. Wow. Bisa ngangkat berapa squatnya? bisa ngangkat goal. Squat. Mau Bisa sparring, kan Pi. 3 ronde? Mau Wow. sparring, Pi. Wah, bukan sparring, enggak. Alright. Ya udah, teman-teman saya tutup ya. Nggak mau bye-bye. Jangan atuh. Aduh yuk, masih kangen. Please, 5 minutes. Oh, 5 menit boleh. Atau teman-teman mau di sini saya tinggal satu jadi host. Ah, udah bosen sama kita ya, udah bosen ya. Iya, Gak gitu. pengen cepet-cepet Bener. ya. Udah bosen Saya ya. harus ke ini. Saya Harus harus kemana, ke UI Bro? habis ini. Harus ke Kalau UI. kalau keluar kita report Instagramnya. Jangan dong. Report rame-rame Ada hilang pada follow Instagram kan? saya. Kan udah follow. Iya. Unfollow. Waduh, jangan dong. Saya lagi cari pengikut nih, pengen bikin ajaran baru. Oke. Iya, teman-teman yang lain dari jam 10 udah keluar semua ya? Waduh. Oh, masih ada si Sal. Oh, si Rika juga. Ya ampun. Ya, kalau gitu teman-teman, bye-bye guys. Belum 5 menit, ah. Udah. Belum 5 menit loh. Bentar, kita Sombong lanjut di lain ini, waktu guys. guys. Kita lanjut di lain waktu. Bye-bye semuanya. Have a nice rest, guys. Bye.